Setelah warga terintimidasi oleh Bram karena mempekerjakan Vino yang mengakibatkan Vino tidak bisa kerja di desa itu. Akhirnya Vino mendapatkan pekerjaan dari temannya di perbatasan kota. Ia bekerja sebagai sopir pribadi. Iwandi adalah teman sekolah dulu yang kebetulan saat ini sudah sukses menjadi seorang pengusaha. Nasib mujur diterima oleh Iwandi yang menjadi kaya raya setelah menikahi janda yang memang kaya raya. Dengan pekerjaan barunya itu, Vino menjadi semakin bersemangat. Setidaknya ia masih bisa menafkahi istri dan anaknya walaupun tidak mendapatkan pekerjaan di desanya sendiri. Sebenarnya sebagian warga merasa kasihan pada nasibnya, namun mau bagaimana lagi? Mereka tidak ingin berurusan dengan Bram dan keluarga Pak Giant yang memang menginginkan nasib anaknya sengsara agar mereka segera berpisah. Namun nampaknya usaha Pak Giant memisahkan Tias dan Vino sia-sia saja karena semakin menderita mereka menjadi semakin kuat. Cinta mereka menjadi semakin nyata. Pagi itu, Bu Giant dan Vero datang ke rumah Tias. Bu Giant merasa prihatin melihat kondisi kehidupan putrinya yang memang menderita. Tias sempat jualan kue di sekolahan namun berhenti karena tidak enak dengan para penjual yang lain yang sudah terlebih dulu jualan di sana. Dalam keadaan yang memprihatinkan, ia masih memikirkan orang lain yang nasibnya lebih baik dari dirinya. Vino selalu memberikan dukungan kepada istrinya. Berkali-kali meminta maaf kepada istrinya karena belum bisa membahagiakannya. Tias menyambut kedatangan ibu dan kakaknya dengan ramah. Ia merasa penasaran sekali karena tidak biasanya ibunya datang sepagi itu. Bahkan semenjak tinggal dan menetap di rumah itu bisa dihitung berapa kali orang tuanya datang menjenguknya. Vero bertanya kepada Tias, "Kemana suamimu yang payah itu?" Tias dengan ramah menjawab, "Ia masih kerja, Kak." Bu Giant dan Vero saling pandang. Tias menjadi semakin penasaran dengan maksud kedatangan mereka. "Kerja apa? Nyari rongsok?" tanya Bu Giant dengan sinis. Tias menggelengkan kepala dengan pelan. "Lalu kerja apa? Jangan bilang kalau dia ngerampok ya," Vero berkata dengan sadis. Tias terbelalak kaget mendengar perkataan kakaknya. Ia tidak menyangka kakaknya akan setega itu menuduh suaminya kerja yang tidak benar. "Mbak, Vino tidak mungkin lakukan pekerjaan sekotor itu. Biarpun dia miskin, tapi dia masih punya iman." Tias membela suaminya yang dituduh macam-macam oleh kakaknya sendiri. "Siapa yang berani ngasih kerjaan padanya di desa ini? Tidak ada, Tias. Dia sudah dikucilkan di desa ini. Kalau bukan karena kamu istrinya, mungkin dia sudah diusir dari desa ini." Bu Giant berkacak pinggang di hadapan putrinya. "Bu, yang jadi masalah itu karena dia menikah denganku. Kalau aku dan dia tidak menikah, keadaan akan baik-baik saja. Dia akan hidup dengan tenang tanpa gangguan dari Bram." Tias menyalahkan dirinya sebagai sumber masalah dalam kehidupan Vino. Vero tertawa mendengar perkataan adiknya yang berkata dengan gemetar, "Akhirnya kau sadar juga. Ya udah, tinggalkan saja biar dia bisa hidup dengan tenang." Bu Giant membujuk Tias agar meninggalkan Vino demi kebaikannya. Tias menggelengkan kepala sambil menangis. Ia tidak mungkin meninggalkan suami yang sangat menyayanginya. Suami yang rela hidup menderita demi membahagiakan dirinya. Seorang suami yang rela dikucilkan di desanya sendiri dan terpaksa harus mengemis pekerjaan di luar desa. "Tidak, Bu. Aku yakin suatu saat nanti suamiku pasti berhasil," ucapnya sambil menunduk. "Berhasil apaan? Sekarang saja kerjanya nggak jelas," Vero berkata dengan lantang. "Kalau memang Mbak kasihan dan berkenan, carikan dia pekerjaan. Mas Joy kan manajer, pasti bisa mempekerjakan suamiku di kantornya." Tias dengan nada sedih menghibah di hadapan kakaknya.
bukan bersedih, Vero justru menjadi semakin marah. Tidak, di tempat Mas Joy tidak dibutuhkan buruk kasar. Kalaupun ada lowongan, aku suruh Mas Joy agar menolak lamaran Vino. Vero terlihat sangat angkuh dan menyombongkan posisi jabatan suaminya. Tias hanya bisa bilang, "Ya udah Mbak, nggak apa-apa." Bujayan tetap membujuk Tias agar minta cerai dari Vino dan segera menikah dengan Bram. Pemuda itu sudah berkorban banyak untuk keluarganya. Bram benar-benar mencintainya karena sampai saat ini masih selalu menunggu Tias dan tidak pernah pacaran dengan siapapun karena cinta dari Bram hanyalah Tias. Dia tidak mencintaiku, Bu. Kalau memang dia mencintai aku, seharusnya ia berhenti menggangguku dan membiarkan hidupku bahagia. Tias memberanikan diri menyelip pembicaraan ibunya. Ngerti apa kamu? Justru karena mencintaimu, makanya ia tidak rela kamu hidup menderita seperti ini, bentak Vero dengan keras. Nih anak sudah ikut-ikutan payah akibat otaknya diracun oleh Vino. Jangan-jangan si putri pun sudah ikut-ikutan payah. Bujayan terlihat geram sekali. Karena tidak berhasil membujuk Tias agar berpisah dengan Vino, akhirnya Bujayan mengajak Vero kembali. Tias menjadi sangat sedih mendapati kenyataan bahwa keluarganya tetap mengintimidasi kehidupannya. Keluarga masih tetap menginginkan dirinya berpisah dengan suaminya walaupun sudah dikaruniai putri.